Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 5 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. IHSG hari ini ditutup positif mengalami kenaikan 0,29% setelah sebelumnya bisa kita lihat dari tanggal 1 Desember bahkan sampai kemarin Jumat yang lalu juga masih merah dan akhirnya hari ini bisa mantul dengan area low di 6641. Di sini memang kita sudah tandain dari kemarin bahwa memang area support 3 yang kita buat di kisaran area 6648 sampai 6600. Jadi cukup wajar karena sudah menurun cukup jauh dan mulai ada rebound kembali. Bisa dimanfaatkan untuk kesempatan-kesempatan trading saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Dengan area resisten terdekat akan menguji area 6787 sebagai area support yang sebelumnya berhasil dijebol dan sekarang area supportnya sudah menjadi area resisten. Kalau ternyata besok lanjut turun, kita akan pantau di 6600 apakah mampu bertahan atau kembali mengalami pelemahan. Kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini memang IHSG terlihat cukup kuat. Bahkan di sesi 1 sempat mau mengalami kenaikan ya, walaupun tertahan di kisaran area 6715. Dan bisa kita lihat bahwa menjelang akhir sesi 2 baru kemudian IHSG berhasil mengalami kenaikan dan closing di area 6734. Total transaksi hari ini 12,9 triliun dengan 316 saham mengalami kenaikan dan 226 diantaranya mengalami penurunan. Ini adalah candle hijau pertama setelah sepanjang Desember IHSG mengalami penurunan. Hal yang masih perlu diperhatikan adalah investor asing masih melakukan net sell 1 triliun walaupun IHSG bisa ditutup positif. Karena bisa kita ingat juga bahwa asing menjadi salah satu pendorong bagi kenaikan bursa saham kita ya teman-teman. Jadi semoga pada perdagangan-perdagangan mendatang asing bisa kembali net buy untuk mengangkat ataupun membantu angkat bursa kita. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Medco Energy International. Salah satu saham yang uptrend dengan hari ini closing di area 1130. Closingnya bertepatan dengan area resisten, di mana area resistennya di 1140, 1130. Kalau besok bisa breakout 1140 akan mengkonfirmasi double bottom dengan target ke 1290. Dan kalau ternyata gagal breakout, support terdekat di 1085 ataupun support kuatnya di 1015 sampai 995. Kenapa dikatakan sebagai area support kuat? Karena teman-teman bisa lihat bahwa beberapa kali pada saat mau breakout area 1000, saham Medco sempat gagal ya, dan akhirnya mengalami koreksi kembali. Dan selain itu, angka 1000 adalah angka psikologis yang diharapkan mampu menahan pergerakan dari saham Medco jika mengalami penurunan. Untuk area support ketiga, kita gunakan area 890 sampai 860. Dan yang menarik adalah saham Medco ini membuat bearish divergence di mana harga terus mengalami kenaikan tapi sayangnya indikatornya bergerak berlawanan. Di sini teman-teman bisa perhatikan harga terus mengalami kenaikan tapi indikator bergerak berlawanan. Jadi silahkan dipantau area support yang ada untuk kesempatan buy on weakness daripada saham Medco. Kalau mau buy on breakout, silahkan buy ketika terkonfirmasi breakout 1140. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Elsa ya, Elnusa Tbk.
Di mana Elsa ini saham yang masih satu sektor dengan Medco ya teman-teman. Pada perdagangan hari ini ditutup menguat 1,91%, mampu bertahan di atas area supportnya. Di sini kita tandain area supportnya di kisaran area 308 karena memang waktu itu pada saat turun sempat false breakdown ke bawah sebelum akhirnya naik retest dan mantul kencang sekali sampai area 400. Tentu penurunan Elsa sebenarnya kurang baik ya teman-teman, karena setelah dia naik kencang ke 400, dia kembali turun ke area sebelum dia mengalami kenaikan. Bisa kita lihat juga bahwa beberapa hari terakhir memang Elsa seperti tertahan di area supportnya, di mana areanya dari 314 sampai 318. Jadi selama di area support ini saham Elsa jelas menarik ya teman-teman, dan bisa kita lihat juga secara volume penurunan sudah cenderung menurun. Artinya secara volume buangan juga sudah cenderung menurun, dan semoga area 308-nya mampu menahan saham Elsa dengan target resisten terdekat akan menguji kisaran area 340. Jadi kalau mau buy on weakness 314, 308 menjadi kesempatan yang menarik dengan resisten 340. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Akra. Kembali salah satu saham yang masih satu sektor. Akra adalah salah satu saham yang uptrend ya teman-teman, dan bisa kita lihat Akra hari ini ditutup positif 1,47%. Di mana Akra masih mampu mempertahankan area supportnya di kisaran area 1380 sampai 1350. Bisa kita lihat ketika IHSG dari tanggal 1 mengalami penurunan, saham Akra malah tanggal 1 naik 4%, 3,97. Sebelum akhirnya tanggal 5-6 akhirnya tertahan di area 1350. Dan sideways ya teman-teman di tanggal 7, 8, 9 dan hari ini di tanggal 12 kembali mengalami kenaikan. Jadi resisten terdekat saham Akra bisa kita tandain di kisaran 1465 dan area supportnya ada di kisaran 1380 sampai 1350. Jadi posisinya saham Akra saat ini berada di area support, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau misalnya saham Akra ternyata mampu naik ke area resisten, ada potensi cuan kisaran 6,09%. Jadi silahkan dipantau. Kalau teman-teman yang mau buy on breakout, silahkan buy ketika Akra terkonfirmasi breakout 1465. Kita akan lihat apakah ada bearish divergence di sini. Sepertinya ada juga ya teman-teman bearish divergence, karena bisa kita lihat harga mengalami kenaikan, tetapi sang indikator malah menunjukkan pergerakan sebaliknya. Jadi kita harus memperhatikan juga area support yang ada di 1350 ataupun area support 2-nya boleh spare sampai kisaran area 1250. Jadi silahkan dipantau saham Akra dengan support terdekat 1350 serta support 2-nya 1250. Saham berikutnya yang akan kita pantau hari ini adalah AMRT. Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang hari ini teman-teman berhasil mantul dari support yang sempat kita tandain di kisaran area 2290. Low-nya ada di 2330, di mana open-nya di bawah dan bisa closing di 2550. 2550 kita tandain sebelumnya sebagai area resisten ya teman-teman. Sebelumnya sebagai area support 2550, tapi kemudian dijebol pada perdagangan Jumat lalu dengan minus 6,72% dan akhirnya sekarang closing di resisten. Masih ada sedikit gap pada saat mengalami penurunan, di mana hari ini high-nya di 2650
Dan pada saat gap down, low-nya di 2680. Artinya ada selisih sekitar 30 poin penurunan daripada AMRT yang masih bisa dijadikan target penutupan gap jika kemudian mengalami kenaikan kembali. Yang menarik adalah AMRT ini sebelumnya membentuk bearish divergence ya teman-teman, di mana harga membentuk high yang lebih tinggi, tetapi sayangnya sang indikator malah membentuk high yang lebih rendah. Dan kita harap penurunannya sudah cukup dalam ya, dari area tertingginya di kisaran 3000-an, turun kembali ke area 2290-an. Jadi silahkan teman-teman pantau kalau mau buy on weakness dengan area support sampai kisaran 2290. Di sini areanya kita tandain dari 2410 sampai 2290. Kalau mampu tertahan di area tersebut, tentu yang pertama akan menutup area gap serta mampu mengalami kenaikan kembali hingga mencetak new all time high ya teman-teman, karena saham AMRT ini adalah salah satu saham yang uptrend dan sedang dalam posisi all time high. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Mayora Indah. Saham Mayora Indah kita lihat dari time frame yang lebih besar. Kita tidak butuh MACD di sini, tapi bisa kita lihat teman-teman bahwa Mayora ini juga salah satu saham yang sangat-sangat bagus pergerakannya. Hari ini, Senin ini ditutup positif 0,4. Hari ini baru hari pertama, jadi candle ini baru melambangkan satu hari. Di mana area support terdekatnya teman-teman boleh spare sampai kisaran 2330. Dan untuk area support 2-nya ada di area kisaran 2100. Saham ini membentuk sebuah pola kenaikan yaitu double bottom ya teman-teman, ataupun cup and handle, di mana ini adalah bottomnya atau ini adalah cupnya dengan low sampai kisaran 1480, dan yang di kanan ini adalah handle-nya. Target kenaikannya harusnya lumayan. Kita ukur dari area bottomnya di kisaran 1480 sampai area neckline-nya di kisaran 2180. Jadi ada potensi naik, lanjut naik sampai kisaran area 2900. Bisa kita lihat memang area di sini tepatnya di kisaran 2900. Di sini kita tandain di 2900, memang adalah area resisten ya teman-teman. Jadi cukup wajar ketika nanti kalau nyentuh area resisten di 2900, saham Mayora bisa saja mengalami koreksi. Tetapi yang menarik adalah ketika 2900 breakout bisa jadi double bottom versi besar, yang artinya saham ini akan uptrend sekali, yang masih bisa naik harusnya jauh lebih tinggi. Jadi silahkan dipantau area support yang ada, di mana support satunya di 2330 dan untuk area support 2-nya di kisaran area 2100. Targetnya akan menuju ke area 2900 dan kita harapkan area tersebut dapat tercapai, bahkan terbreak untuk mengalami kenaikan ke area yang jauh lebih tinggi. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham dan IHSG. Yang pertama Medco, Elsa, Akra, lalu yang berikutnya AMRT, dan yang terakhir adalah saham Mayora. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.